Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke adik-adik semua, hari ini kita masuk ke pertemuan keempat di mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial dan hari ini kita akan melanjutkan materi. Sebelum kita masuk ke materi, saya tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada kalian semua untuk disiplin protokol kesehatan. Karena sampai saat ini kita masih dalam pandemi COVID-19 dengan selalu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan dengan sabun. Oke adik-adik, mari kita ikuti materi untuk pelajaran hari ini. Oke adik-adik, di pertemuan keempat kali ini kita akan membahas submateri yang ketiga dan tentunya masih dalam bab 3. Di pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang peranan pelaku ekonomi dalam perekonomian. Hari ini kita akan membahas tentang perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan internasional. Oke adik-adik, mari kita ikuti pembelajaran hari ini. Ya adik-adik, di pertemuan keempat kali ini kita akan membahas tentang perdagangan antar daerah dan perdagangan internasional. Tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik diharapkan mampu yang pertama menjelaskan konsep perdagangan antar daerah dan perdagangan internasional, yang kedua mengidentifikasi faktor pendorong perdagangan antar daerah dan perdagangan internasional, yang ketiga menjelaskan manfaat perdagangan antar daerah dan perdagangan internasional. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, perhatikan ya adik-adik. Gambar yang pertama di sini ada gambar sedang memanen di kebun teh, yaitu ada perkebunan teh, kemudian sedang dipanen. Kemudian yang gambar satunya itu ada ikan tuna cakalang ya. Nah, kebunan teh di Indonesia itu salah satunya ada di Bandung, Jawa Barat. Nah, termasuk potensi atau keunggulan wilayahnya. Jadi, di Jawa Barat memiliki potensi keunggulan yaitu perkebunan teh. Kemudian, di Bitung, Sulawesi Utara mempunyai keunggulan wilayah yaitu penghasil ikan tuna, ya. Coba kalian perhatikan gambar tersebut. Nah, apa hubungannya antar kedua gambar tersebut? Coba kalian pikirkan. Nah, ternyata antar kedua wilayah tersebut saling berinteraksi, ya. Karena apa? Karena masing-masing wilayah memiliki potensi atau keunggulan yang berbeda. Jadi masyarakat Bandung, dia ada teh tetapi tidak ada ikan. Sedangkan masyarakat Bitung, dia ada ikan tetapi tidak ada teh. Sehingga terjadi apa? Terjadi tukar-menukar barang, ya. Nah, kegiatan tukar menukar barang itu yang disebut dengan perdagangan. Nah, dalam ilmu ekonomi, kedua daerah yang memiliki keunggulan akan saling menguntungkan jika bersedia bertukar potensi. Misalnya bertukar teh dan ikan tuna. Selain itu juga misal kopi dan beras. Perdagangan antar daerah terjadi jika ada produk yang diperdagangkan. Nah, misalnya di situ selain contoh yang tadi di situ ada kopi dan padi, ya. Ada daerah penghasil kopi, kemudian ada juga daerah penghasil padi atau beras, ya. Nah, sehingga apa? Masyarakat kedua daerah itu saling membutuhkan, ya. Yang satu membutuhkan kopi, yang satu pasti membutuhkan beras, sehingga terjadi kegiatan tukar-menukar barang yang biasa disebut dengan perdagangan. Nah, perdagangan, jadi yang kita bahas hari ini yaitu perdagangan antar daerah atau antar pulau. Kemudian yang kedua ada perdagangan internasional. Jadi kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita akan bahas dahulu perdagangan antar daerah atau antar pulau.
yaitu perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau dengan penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau dalam satu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Jadi intinya di sini perdagangan yang dilakukan antar daerah dalam satu negara. Ya, intinya itu dalam satu negara. Nah, tujuan perdagangan antar pulau yaitu yang pertama memperoleh keuntungan dan yang kedua memperluas jangkauan pasar. Contohnya yang seperti gambar sebelumnya tadi ya ada Jawa Barat merupakan penghasil teh, kemudian Bitung merupakan penghasil ikan tuna, sehingga terjadi perdagangan karena kedua wilayah tersebut saling membutuhkan. Nah, itu contoh dari perdagangan antar daerah atau antar pulau. Faktor pendorong perdagangan antar daerah atau antar pulau yang pertama yaitu karena perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Nah, contohnya begini, daerah Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah dengan tanahnya yang subur lebih mungkin memproduksi sayur mayur lebih banyak dan menjualnya sampai keluar daerah dibandingkan dengan daerah Gunung Kidul yang kurang subur. Nah, ya, jadi di situ ada perkebunan sayur-sayuran, itu ada di Wonosobo karena dia tanahnya subur. Nah, pasti dia lebih mungkin untuk memproduksi sayur daripada di daerah lain yang kurang subur. Yang kedua, perbedaan tingkat harga antar daerah. Contohnya, daerah yang kaya akan buah apel, harga apel pasti lebih murah dari daerah lain yang hanya sedikit memiliki pohon penghasil apel. Ya, contohnya kalau di Indonesia itu penghasil apel itu ada di Malang, ya. Nah, di Malang apel sangat murah, ya, karena di sana daerah penghasil apel. Nah, beda sama di Gorontalo, apel harganya lebih mahal daripada di Malang, karena di sini tidak ada kebun apel. Kemudian manfaat perdagangan antar pulau atau antar daerah. Yang pertama, menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Yang kedua, mendorong produsen meningkatkan produksi sehingga meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Nah, selanjutnya kita akan membahas perdagangan internasional, ya. Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang atau jasa antara dua negara atau lebih dengan mendapatkan keuntungan atau laba. Jadi intinya kalau perdagangan internasional itu antar negara, ya, jadi melewati batas negara. Tadi kalau perdagangan antar daerah itu terjadi dalam satu negara, ya. Nah, ini contoh, ya. Di sini ada Indonesia dan Arab Saudi, ya. Nah, Arab Saudi itu merupakan penghasil minyak bumi terbesar di dunia, sedangkan Indonesia merupakan penghasil kelapa sawit, ya. Di Arab Saudi tidak ada kelapa sawit dan kita sangat membutuhkan minyak bumi, sehingga apa? Terjadi suatu perdagangan karena saling membutuhkan, ya. Nah, aktivitas perdagangan internasional itu ada dua. Nah, ini sering kalian dengar, ya. Ada istilah ekspor dan impor. Nah, memang dua ini merupakan aktivitas utama dalam perdagangan internasional. Nah, apa sih ekspor itu? Ekspor adalah menjual barang ke negara lain. Nah, negara pelaku ekspor itu disebut eksportir. Sedangkan impor adalah membeli barang dari negara lain atau masuknya barang dari negara lain. Negara pelaku impor disebut importir. Kemudian komoditas ekspor atau impor Indonesia. Jadi komoditas itu adalah apa sih yang diekspor oleh Indonesia, apa sih yang diimpor oleh Indonesia. Nah, yang pertama ini ada komoditas ekspor. Di situ ada rempah-rempah, ya. Jadi ekspor utama Indonesia itu adalah
hasil sumber daya alamnya, termasuk rempah-rempah, kemudian ada beras, ya, kelapa sawit, barang tambang. Nah, jadi yang diekspor Indonesia itu adalah sumber daya alamnya. Yang diimpor apa? Nah, kita membeli apa dari negara lain? Nah, biasanya yang kita beli apa? Mesin, ya, alat-alat produksi, kendaraan bermotor. Nah, karena kita tidak bisa memproduksi sendiri, sehingga kita harus membeli dari negara lain. Kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor, yaitu yang pertama, memberi kemudahan kepada produsen barang ekspor. Nah, contohnya di sini yang pertama, kemudahan pengurusan perizinan. Kemudian memberikan fasilitas kepada produsen barang ekspor, seperti bantuan teknologi, bantuan kredit bunga rendah, pelatihan inovasi produk. Yang kedua, menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Kemudian membuat perjanjian dagang internasional. Yang keempat, meningkatkan promosi ke luar negeri. Faktor-faktor pendorong ekspor. Nah, yang pertama itu ada keadaan pasar luar negeri. Kemudian yang kedua, keuletan eksportir untuk menangkap peluang pasar. Yang ketiga, kondisi sosial ekonomi politik suatu negara. Contoh, perang dapat mempengaruhi ekspor suatu negara. Nah, biasanya kalau ada perang, kegiatan perdagangan internasional akan terhambat. Manfaat perdagangan internasional, diantaranya yang pertama pasti memperoleh keuntungan, ya. Setiap negara nanti mendapatkan devisa. Kemudian yang kedua, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Kemudian yang ketiga, menjalin persahabatan antar negara dan transfer teknologi modern. Kemudian faktor pendorong perdagangan internasional, diantaranya yang pertama, ada perbedaan sumber daya alam. Nah, contohnya seperti Arab Saudi dengan Indonesia. Arab Saudi memiliki tambang minyak bumi yang besar, sedangkan kita memiliki kelapa sawit yang banyak, sehingga kita saling tukar-menukar barang karena saling membutuhkan. Yang kedua, ada perbedaan kualitas sumber daya manusia. Nah, jadi ini kualitas sumber daya manusianya. Jadi Indonesia misal, kita kualitas SDM-nya masih rendah daripada Jepang, sehingga kita tidak bisa memproduksi kendaraan bermotor atau HP sendiri, sehingga kita harus membeli dari Jepang. Kemudian perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi, perbedaan budaya, dan perbedaan lain seperti perbedaan upah, biaya produksi, dan perbedaan selera. Nah, sekarang apa sih perbedaan perdagangan antar pulau atau antar daerah dengan perdagangan internasional? Nah, ini perbedaannya ya adik-adik. Yang pertama, peluang perdagangan atau jangkauan perdagangan lebih sempit karena dia hanya satu negara, sedangkan perdagangan internasional peluangnya lebih luas karena melibatkan banyak negara. Yang kedua, aliran perdagangan berjalan secara bebas tanpa regulasi. Sedangkan kalau perdagangan internasional itu ada regulasi yang mengatur tentang kegiatan ekspor impor. Jadi itu tergantung kedaulatan masing-masing negara. Kemudian yang ketiga, kalau dia perdagangan antar daerah menggunakan uang dalam negeri. Kalau di Indonesia pasti menggunakan rupiah, ya. Kalau perdagangan internasional, dia menggunakan kurs tukar. Jadi, biasanya memakai dolar Amerika karena itu mata uang perdagangan internasional. Ya. Nah, adik-adik, jadi dalam pembelajaran kali ini, ya, dapat kita ketahui bahwa perdagangan itu terdiri dari dua, ya. Ada perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan internasional. Perbedaan yang mencolok dari kedua perdagangan ini yaitu
Kalau perdagangan antar daerah itu hanya terjadi dalam satu negara. Kalau perdagangan internasional itu melibatkan banyak negara. Dan aktivitas perdagangan internasional itu ada dua, yaitu ekspor dan impor. Nah, adik-adik, demikian untuk pembelajaran hari ini. Ya, jadi kalian sudah mengetahui tentang perbedaan perdagangan antar daerah dan perdagangan internasional. Oke adik-adik, sekian untuk materi hari ini. Oke adik-adik, demikianlah penyampaian materi atau penjelasan materi untuk hari ini. Jadi setelah kalian melihat video ini, silakan kalian langsung mengerjakan kuis di Google Form yang linknya sudah saya bagikan di grup WhatsApp. Jadi ini kuis seperti minggu sebelumnya ya. Oke adik-adik, tetap semangat belajar, jangan kendor, jangan malas. Semoga pembelajaran hari ini tetap bermanfaat untuk kita semua meskipun kita masih dalam posisi pandemi COVID-19 ya. Oke adik-adik, terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.